Oke, halo sobat trader semua. Nah, kembali lagi di channel saya, channel Trader Dan Life. Nah, di dalam video kali ini aku mau ngejelasin sebuah outlook daripada koin Bitcoin ya. Nah, di sini aku mau ngejelasin dari Bitcoin ini. Ini aku lebih ke 4 year cycle ya. Siklus 4 tahunan gitu. Nah, dalam siklus ini nih kan sudah ini mohon maaf sebelumnya, kemarin tuh aku ada upload video, sudah upload video pas Bitcoin itu masih di 110k ya, sebelum dia drop seperti ini. Itu aku sudah ada bikin videonya, aku bikin outlook, cuman aku hapus karena apa, banyak orang-orang yang ngejudge lah gitu istilahnya, banyak yang skeptis ngomongnya, oh ini Bitcoin bakal langsung terbang nih, bla 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 gitu kan. Nah, padahal aku sudah ngejelasin di sini dia harganya sudah ngepick, nah gitu, ngepick ini pasti ngepick turun, harusnya sih gitu kan. Nah, cuman orang-orang tuh lantaran lihat harga naik tuh mereka ikut beli kan, FOMO dalam tanda kutip. Nah, terus video itu ndak lama aku hapus karena apa? Karena memenuhi pikiran aku, Cuk. Memenuhi pikiran. Jadi daripada kan bikin apa namanya nih, hal yang ndak mending aku hapus gitu kan. Ntar disangkanya aku ini lagi apa, nakut-nakutin lagi kan. Nah, ini aku masih ada screenshotnya kok. Ini aku kasih tahu dulu bentar ya. Nah, ini di galeri ya. Nah, ini untuk screenshotannya nih, kalau kalian bisa lihat nih di Bitcoin masih harga 108k ya, sebelum dia drop kan. Nah, ini aku ada upload lah untuk videonya ini. Kalau kalian mau lihat sini, ini bisa kita cek rinciannya. Nah, rincian ini aku screenshot, tapi untuk screen recordnya sudah aku hapus gitu. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat, ini di 22 Oktober ya, tahun 2025, di hari Rabu. Nah, sekitar jam setengah 8 lah ini nih kalau tidak salah. Jam setengah 8 kan, bener kan, jam 19.34. Ya bodoh lah pokoknya, itulah gitu. Nah, di sini aku sudah mapping kemarin tuh, sudah aku record juga nih, ada bekasan recordnya di sini nih kan, kalau kalian lihat. Nah, ini real kok, ini real. Bukan editan, bukan ya kan. Nah, terus ini kalau misalnya kita lanjut ke mappingan tadi, ini kita alihkan aja yang tadi itu. Oke, sekarang fokus ke yang ini aja. Oke, untuk Bitcoin ini tanggapanku gimana? Tanggapan pribadi gue ya. Yang jelas sesuai arahan awal tadi, aku lebih fokus atau lebih prefer ke 4 year cycle. Karena apa? Karena Bitcoin itu dari tahun ke tahun, aku lihat datanya ya, dari tahun ke tahun, lihat data sebelumnya tuh, itu siklusnya selalu sama. Terus pun ada di ini juga, siklus tahunan Bitcoin itu kan ada gitu istilahnya. Jadi datanya jelas. Cuman angkanya enggak jelas. Angkanya itu kan kita enggak tahu nih, patokan Bitcoin turun, patokan Bitcoin naik, itu tuh segimana ininya gitu. Segimana akuratnya gitu kan kita enggak tahu. Bahkan orang-orang hedge fund besar pun tidak bisa memprediksi harga Bitcoin juga gitu kan. Nah, di sini kita cuman bisa analisa gitu. Nah, sebagai retail kecil gitu kan. Nah, ini aku cuman bisa analisa, tidak mematok harga ini bakal drop ke sini lah, inilah ke situ lah. Pokoknya ikutin aja lah cycle-nya. Nah, lihatlah, aku aja ndak VIP loh di sini nih. Nah, tuh. Jadi kalian tahu gitu kan. Nah, oke, ini malah disuruh beli, aku malas. Soalnya aku pakainya, kalau analisa itu tuh pakainya Go Charting ya, bukan Trading View ya. Untuk Trading View ini aku sebenarnya cuman untuk konten upload aja gitu kan. Aku lebih prefer ke Go Charting untuk aplikasi ininya apa, analisa aku selain Trading View. Untuk Trading View kalau aku open public aja. Kalau untuk pribadi itu aku pakainya Go Charting. Sama aja kok. Cuman bedanya Go Charting itu kan gratis yo. Hemat cuy. Oke. Di sini kita lanjut aja. Oke. Kalau misalnya kalian lihat ya untuk cycle-cycle sebelumnya, nah, ini kan aku sebenarnya cuman mengcopy chart ya. Di sini aku cuman only copy chart. Bukan apa namanya tuh, kayak prediksi apa namanya tuh, analisa pakai apa namanya nih, money flow atau apa gitu ya. M3 money lah gitu, pokoknya gitulah, yang trend gitu tuh, yang naik atau turun gitu, aku nggak pakai itu. Jadi aku cuman pure copy chart. Aku nyalin chart yang ini dari cycle sebelumnya. Ini aku salin, cuman gambar garis-garis kayak gini aku salin kan. Terus aku apa namanya nih,
analisa pakai Fibonacci juga gitu kan, biar sedikit akurat datanya. Oke. Di sini setelah aku copy chart, mau itu dari jalur ini, ataupun untuk penurunannya yang di sini. Ini kan ada panah penurunan yang di sini nih. Nah, ini aku salin terus aku tempel di chart yang sekarang yang di sini. Ini sama, datanya tuh sama. Untuk topnya pun di sini juga, patokan topnya tuh di sini juga gitu, sama gitu kan. Aku juga nggak bisa prediksi kemarin tuh 126 gitu kan. Patokan targetku sih memang 125, itu aku ada di Instagram tuh juga aku posting. Ya lumayan lah, bisa beli ini apa namanya ini, makan sebulan gitu kan. Oke, di sini kita lanjut lagi. Ini kan kalau misal kalian lihat, ini kan harga tuh sebenarnya sudah nge-peak ya di sini ya. Dia tuh membuat kayak head and shoulder. Ini coba kita lihat pakai chart garis ya. Kalau misal kita lihat pakai chart garis, ini nih harganya memang sedikit mengikuti daripada harga sebelumnya. Ini harga sebelumnya aku pakai copy chart gini doang ya. Di sini memang agak terbentuk seperti apa namanya. Bentar, ini aku hapus dulu. Ini angka 102 nih, gimana cara ngapusnya, bentar. Agak ganggu sih ini memang. Bentar ya. Oke, ini hapus dulu. Oke. Di sini untuk garis copy chartnya, kalau kalian lihat itu tuh sama seperti yang ini kan. Di sini copy chartnya itu memiliki pola head and shoulder kan, atau KM level kalau kata orang tuh kan. Nah, di sini sama. Di sini juga sama gitu istilahnya. Tuh. Terus pun untuk drop Bitcoinnya ya, yang ini di copy chart yang ini, dia itu sama, hampir mirip lah dengan ini apa namanya nih, harga terdahulunya, gelombang terdahulunya di sini. Nah, nanti dia akan bounce naik lagi atau itu kita nggak tahu lah gitu istilahnya. Nah, ini aku cuman ngejelasin ini doang sih. Nah, terus ada lagi yang namanya tuh zona stabilnya di mana. Kan banyak tuh orang-orang nanya zona stabilnya di mana. Nah, untuk zona stabilnya itu tuh kemungkinan besar, ini setauku ya. Untuk setauku itu kemungkinan besar zona stabilnya tuh berada di dekat-dekat apa namanya nih, awal-awal dia harganya itu bullish. Ini kan pas Donald Trump kepilih kan. Nah, dia tuh bullish di sini kan istilahnya kan. Nah, itu makanya mungkin berdekatan dengan dia sebelum breakout daripada ini area ranging dia ini. Nah, terus pun misalnya di area ranging dia ini kan zona sebenarnya di sini, zona yang namanya itu zona rally base rally. Ini zona RBR. Kalau misalnya harga itu menyentuh daripada zona RBR ini, dia tuh pasti bakal stabil juga harganya untuk di kemudian hari gitu kan. Nah, contohnya lah di sini. Ini kita contohkan di sini juga. Nah, di sini kan cycle kemarin kan Bitcoin itu memiliki apa namanya ini, zona stabilnya di sini. Nah, ini coba kita cek dulu zona stabilnya itu dia dari rentang berapa gitu kan. Nah, ini aku ndak ngitung harganya, jadi aku cuman ngitung rentang berapa bulan lah gitu istilahnya tuh. Nah, 273 hari. Nah, kalau misalnya kita lihat ya 273 hari sama dengan berapa minggu gitu, sekitar 38 minggu atau 40 minggu sekitaran itulah kurang lebih. Berapa bulan itu ya kira-kira nah, itu hampir 2 tahun mungkin, apa tuh hampir setahun lebih, setahun setengah mungkin kan. Nah, untuk zona stabilnya itu karena ini ada di weekly cuy. Nah, terus pun untuk zonanya dia itu di mana? Berdekatan dengan zona dia ini kemarin, bull kemarin, memecah daripada gelombang stabilnya dia yang kemarin sini. Nah, itu jadi dia stabilnya dekat zona stabil juga gitu kan. Di sini ada zona supply and demand atau zona demand lah, demand rally base rally di sini kan. Di sini kan zona areanya dia stabil, harganya dia stabil. Dan kemudian kalau harga itu drop di dekat zona RBR-nya dia ini, zona stabil dia ini, dia bakal stabil lagi di sini. Nah, terus pun kalau misal kalian lihat di cycle-cycle sebelumnya lagi yang 2000 berapa gitu kan. Nah, itu siklusnya sama cuy. Siklusnya sama dia
Sini sama dia siklusnya. Jadi untuk patokan, aku tuh patokan Fourier cycle, tapi untuk patokan harga kita tidak tahu. Tapi kita bisa sedikit prediksi untuk patokan harga dia itu di mana. Kita ikutin volumenya. Kita ikutin volume sama ikutin ini. Kalau aku sih tidak pakai volume, tapi aku pakainya ini tinggal tarik garis doang gitu kan. Jadi biar cepet cuy. Jadi aku ini agak kayak mana ya orangnya itu, simple lah gitu. Aku persimpel lah, peringkas lah gitu istilahnya. Yang penting dapat duit cuy. Yang penting dapat. Nggak dapat ya udah, dapat alhamdulillah gitu kan istilahnya kan. Oke. Ini kita lanjut lagi. Nah, untuk zona stabilnya kan untuk area sekarang, cycle sekarang. Nah, dia itu berada di sekitaran sini. Di sini aku marking zonanya ya. Kalau di sini kalian lihat, ini kan ada zona RBR. Tapi tidak mungkin dong kita makainya RBR full gini, full body gini. Nah, ini bakal kelebaran. Tapi kalian harus tahu dulu ini ada zonanya. Nah, di sini zona RBR, kalian tahu. Kalau misalnya zona RBR weekly, ini kan berarti zonanya kuat. Nggak mungkin harga itu bakal menembus zona ini, pasti dia bakal ketahan. Secara logikanya gitu. Oke. Nah, di sini aku cuman tandain yang namanya resistennya dia, resisten daripada RBR-nya dia tadi. Di sini. Ini untuk resisten di sini aku sengaja ndak set multiple ya, atau resisten di sini nih ndak aku perkecil untuk zonanya. Yang aku perkecil tuh support di dekat ini, di dekat zona ininya, supply-nya di sini. Dekat zona ini, bukan supply sih, demand RBR-nya di sini tadi, RBS-nya di sini. Kan zonanya berdekatan. Jadi di sini bisa aku multiple kan, bisa aku perkecil untuk support di sini. Nah, ini support karena ini weekly berarti dia itu multiple-nya di H4 ya. Di H4 ini support H4-nya di sini. Nah, kurang lebih itu di sini. Ini sudah aku perkecil. Oke. Ini untuk low risk-nya lah gitu istilahnya. Bukan untuk patokan entry ya, tapi untuk patokan perjelas biar tahu gitu kan kira-kira itu Bitcoin bakal kemana gitu. Kurang lebih sih gitu. Tapi aku ndak bisa matokin juga gitu. Aku cuman cuman memprediksi dia bakal ke zona mana gitu kan, bukan patokan angkanya dia bakal ke sini, harganya di sini bukan ya. Bukan. Aku juga masih retail biasa. Balance aku belum jutaan dolar juga gitu kan, masih merintis istilahnya tuh. Nah, cuman di sini aku nge-share apa yang aku tahu gitu. Berbagi tuh indah cuy. Jadi ilmu tuh tidak dibawa mati, tapi ilmu tuh bakal kesebar terus gitu kan. Nah, sederhana tapi ya mungkin penting bagi orang awam gitu kan, tidak penting bagi kalian yang sudah pro atau sudah tahu gitu. Nah, tergantung kalian masing-masing lah gitu pendapatnya gimana. Oke, di sini kalau misalnya kita ikutin tadi kan copy chart tadi, ini kan garis copy chart tadi kan masih sama nih yang ini tadi nih. Nah, dia itu untuk zona stabilnya di mana? Nah, untuk zona stabilnya menurut data sebelumnya itu dia di sini di range harga 72. Nah, ini sekali lagi aku jelasin, ini bukan patokan ya, tapi kira-kira harga itu bakal ke zona support ini. Dan juga resisten daripada zona rally base rally-nya gitu. Jadi ini bukan patokan harga itu bakal ke 72 nih, bukan gitu. Nanti aku dibilang praktisi lagi, bukan. Aku masih retail biasa kok. Oke. Nah, di sini untuk alat pembantunya aku pakai Fibonacci daripada retracement ya. Fibonacci retracement di sini. Ini aku tariknya itu dari high ke low terus ke high lagi, kayak biasa lah gitu kan. Nariknya itu normal lah gitu kan. Narik dari high gitu, narik dari titik tertingginya, narik dari high terus ke low lagi, baru ke high-nya lagi. Ekstensi biasa. Untuk volume aku pakai volume golden zone ya. Oke. Terus pun kalau misalnya kita lihat untuk patokan harganya itu, golden zone-nya itu dia berdekatan dengan harga range 70 juga gitu. Range 70. Nah, jadi kalau misalnya dia itu berada di range 70 untuk level Fibonacci-nya, terus pun ada zona-zona juga untuk
patokan zona utama kita tadi. Nah, itu kemungkinan besar harga tuh bakal menyentuh ke situ. Apalagi kalau kalian lihat dia ada 3 dominan candle momentum ya. 3 dominan candle momentum turun. Nah, ini ada 3. Bukan 3 sih, ini OTW jadi 3 lah malah. 1 2 3-nya di sini. 1 2 3 lah gitu. Ini candle dominan nih. Mantap ini candlenya nih. Nah, untuk ini ya, untuk clue selanjutnya, ini kan Bitcoin kan di internal time frame atau di time frame kecilnya di multiple. Ini kita lihat di H4 coba ya, karena pasangan time frame weekly itu di H4. Oke. Kalau misalnya kalian lihat ya, oke, nice. Untuk di multiple-nya, dia ini sudah break daripada zona key level resisten tadi, key level SNR kita tadi yang di weekly. Kan aku ada marking tuh di sini. Sini aku marking untuk zonanya. Nah, di sini tuh apa? Ini adalah zona resisten ya sebenarnya. Di resisten di sini pun dia sudah ketembus. Di sini dia sudah ketembus kan tadi kan untuk zonanya. Nah, ini weekly. Coba kita turun time frame di H4. Oke. Di sini kalau kalian lihat kan, nah dia sudah ketembus. Dia sudah ketembus di sini. Ada 2 dominan candle lagi. Ada 2 dominan candle, terus dia itu harganya cuma retest. Dia cuma retest. Nah, dia cuma retest, aman kok. Nah, dan bakal lebih bagus lagi kalau Bitcoin itu tuh dia untuk di weekly ya. Ini aku ngejelasin untuk di weekly. Dia itu close di bawah tren ini, di garis tren ini, atau di range harga 86k. Nah, kalau misalnya Bitcoin drop di bawah itu, oke, berarti positif, volume itu benar-benar turun, benar-benar drop untuk candle selanjutnya, kemungkinan gitu. Karena di sini untuk kekuatan buyernya masih bisa nahan bisa nahan apa? Bisa nahan ini harganya itu masih bisa naik ke atas, masih bisa nahan dia di sini. Karena apa? Karena di sini kita lihat ada apa? Supportnya ini support QM kalau misalnya di sini kepantul gitu. Sini. Nah, oke, terus pun kalau misalnya kita lihat yang untuk selanjutnya, ini tadi kan ada zona stabil kan. Nah, zona stabilnya itu sekitaran di 39 minggu tadi. Nah, di sini kalau kita misal copy chart tadi, mulai dari awal sini sama tadi, dia itu sama karena ini copy chart sebelumnya karena zonanya sama. Nah, untuk patokannya sih kemungkinan di sini dia. Kemungkinan di sini untuk patokan ininya. Patokan zona stabilnya untuk Bitcoin ini di range 72 lah, mungkin 70 sampai 75 mungkin. Untuk ininya range harga zona stabilnya untuk Bitcoin ini selama kurang lebih setahun lah untuk stabilnya itu. Mungkin ya, aku juga bukan praktisi, aku cuman baca data chart sebelumnya di sini ya. Nah, aku cuman baca data chart sebelumnya yang di sini. Ingat ya, karena copy chart itu tuh mudah untuk Bitcoin, itu siklusnya selalu sama. Cuman yang bikin sulit tuh apa? Pikiran kalian sendiri yang maunya untung terus. Nah, itu yang bikin susah. Oke. Kalau misalnya kita lihat lagi ya di sini. Oke, kan tadi di ini dia itu harganya drop. Nah, kalau misalnya dia itu close di bawah garis ini 86k yang aku bilang tadi, dia itu kemungkinan besar bisa lanjut turun. Jemput langsung mungkin ini 70 nih. Mungkin kemungkinan stabilnya itu dia lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Tapi untuk berdasarkan data sebelumnya, ini nih Bitcoin ini harus rebound dulu ke atas. Harus mantul dulu ke atas. Karena apa? Karena di sini kita juga ada zona juga di sini kan. Karena kita ada zona di sini. Kalau dia misalnya gagal close di atas 86k, di bawah 86k, atau dia close-nya di atas 86k, dia itu harga bisa bounce ke atas. Bisa mantul ke atas sebelum dia jatuh lagi. Nah, jatuh lagi pun dia kira-kira di range harga 100
105k lah, 105k, karena di sini ada zona key level support resisten juga yang bisa nahannya mungkin. Oke, di sini pun untuk copy chartnya itu dia lumayan percis lah untuk harga-harga sekarangnya itu. Nah, ini kita tinggal tunggu waktu aja lah, karena mungkin video ini bakal berlaku sampai 5 tahun ke depan mungkin ya. Apakah prediksi aku ini benar atau salah, kita juga nggak tahu gitu kan, karena aku cuman numpahkan semua opini aku di sini gitu. Jadi jangan jadikan patokan juga, jadikan pembelajaran. Oke. Nah, terus pun kalau misalnya kita lihat lagi, ya ini kan kalau misalnya sudah break ya, cycle sebelumnya di sini, ini kan ada dua panah di sini, panah turun dengan panah naik. Nah, panah turun di sini dia itu menunjukkan indikasinya sama, berakhir di zona stabil kan di sini kan. Ini kan sama nih, copy chartnya sama. Jadi kalian jangan komen dulu. Nah, ini dia titik akhirnya itu sama di sini juga gitu. Nah, untuk kenaikannya itu, nah ini aku juga ngikutin di sini. Di sini dia nih. Nah, dari low-nya ke high-nya di sini. Nah, ini coba kita duplikat dulu ya, kalau misal kalian tidak percaya gitu kan. Nah, untuk kira-kira kenaikan harga Bitcoin-nya itu selanjutnya itu kemana? Ini kita duplikat dulu, kita taruh di sini lagi. Oke, ini kita sejajarkan kembali. Nah, dia itu kurang lebih berada di ATH sebelumnya. Nah, terus pun kalau misalnya dia sudah ATH lagi kan. Nah, dia itu kan koreksi dulu, bikin konsolidasi lagi. Nah, di sini di konsolidasinya ini mau ku ini lagi sebenarnya, mau ku apa namanya nih, copy chart lagi kira-kira ya, sampai kenaikan top ATH-nya lagi, bukan ngulangi cycle sebelumnya, tapi ngulang apa namanya nih, ngelanjutin ininya tadi. Ini bakal kita copy chart dulu. Nah, kita copy chart dulu. Bentar. Ini zona stabilnya aku ikut inilah, biar datanya transparan. Oke. Sini dia ada buat double top menceng ya rupanya. Sini aku perciskan lah gitu kurang lebih. Insya Allah percis lah gitu. Ini zona stabilnya juga nih. Ini peaknya tadi. Aku bikin percis lah pokoknya. Oke, sini tadi adalah datanya yang baru ya kira-kira ya. Ini penyambungnya sama. Di sini di ujung panah target ya. Sebelum dia konsolidasi yang tadi nih, dari zona stabilnya ke ATH baru, terus dibikin ini lagi. Oke, untuk titik naiknya ini aku ukur dari low dia ya. Dari low-nya tadi berarti di sini. Dari candle di sini ke high di sini ya. Oke. Ini nanti bakal ku duplikat lagi. Oke. Ingat ya, ini cuman pembelajaran aja, edukasi, bukan sebagai patokan Bitcoin itu kira-kira sejauh mana dia bisa lari gitu kan. Enggak, bukan gitu. Ini cuman jadi pembelajaran untuk mappingan kalau Bitcoin itu bakal ngikutin Fourier cycle atau misalnya enggak gitu kan. Kita kan enggak tahu. Aku cuman ngejelasin berdasarkan data-data Bitcoin dari Fourier cycle aja gitu kan. Karena aku kenal Bitcoin itu tuh dari, kalau kalian tahu itu memang dari SD, dari kecil lah gitu, dari tahun 2018 gitu kan. Aku ke FOMO Ethereum, terus lihat lirik BTC gitu kan, Bitcoin gitu kan, top coin lah gitu istilahnya, itu Bitcoin dulu tuh. Cuman aku lantaran masih kecil dulu cuy, nggak bisa masuk kripto juga gitu kan, cuman tahu-tahu gitulah gitu ya. Masuk duitnya pas tahun 2021, lumayan lah gitu kan. Oke, di sini kalau misalnya kalian lihat ya, ini copy chart tadi. Nah, dari dia konsol di sini sampai ATH-nya, dia itu bakal menyentuh top di range ini ya. Ini kita marking aja. Nah,
di range harga 180k. Nah, terus ini panah yang sudah kita salin tadi, ini bakal kita letak di sini. Sorry, di sini rupanya. Nah, ini kan dari awal dia low dia ke high dia, berarti kan? Nah, kurang lebih untuk ini data Bitcoin kurang lebih gini sih. Ini aku cuman copy chart doang gitu kan. Jangan jadi patokan entry, tapi jadi sebagai kira-kira lah Bitcoin itu bakal gini gitu menurut data dia sebelumnya. Nah, oke. Terus pun kita lihat ya. Nah, itu mappingannya gini lah kurang lebih. Ini kita cuman copy chart loh. Ini kita cuman copy chart, bukan prediksi, bukan apa namanya nih materi juga, karena materi ada di videoku yang lain-lain gitu kan. Karena aku itu intraday ya, bukan swing ya. Kalau swing itu investment, beda gitu. Oke. Mungkin ya cukup sampai sini aja lah yang mau aku sampaikan kan. Pokoknya itulah. Yang jelas itulah gitu. Nah, aku juga tidak bisa terlalu banyak bicara di sini kan, karena data Bitcoin itu tuh bagi orang yang tahu itu tuh simple sebenarnya. Kalau misalnya kalian bener-bener pelajarin Bitcoin itu tuh adalah hal yang paling awal untuk kalian pelajari sebelum masuk dunia kripto lain gitu. Kalian harus tahu dulu istilahnya itu Bitcoin season. Terus kalau misalnya kalian tahu Bitcoin season, nanti juga main altcoin kalian itu bakal lebih leluasa gitu. Karena simple sih menurutku. Yang bikin sulit itu nyari data-data makronya gitu. Nyari projectnya memang susah. Opportunity di market itu tuh sebenarnya luas, cuman nyarinya itu susah gitu kan. Oke, mungkin ya cukup sampai di sini aja lah yang mau aku sampaikan. Ringkas lah langsung, aku mau tidur. Jam berapa nih? Oh nantilah. Oke. See you in the next video. Sayonara. Langsung lah.